menyarankan Snout Loud untuk beristirahat karena pada saat itu pun Hook Fang terlihat kelelahan. Namun sayangnya, kala itu tiba-tiba datang Ratu Fireworm yang kelihatan sangat marah tatkala melihat salah satu gelnya diambil oleh Snout Loud. Tak lama dari situ, muncul cahaya yang mendekati mereka. Ternyata itu adalah Frightmare yang tiba-tiba menyerang. Tiba-tiba tubuh Toothless mengeluarkan sinar yang membuat mereka tidak bisa bersembunyi di antara awan hitam. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Ewok Story. Kali ini saya akan melanjutkan rangkuman film serial How to Train Your Dragon Season 2 yang berjudul Defender of Berk. Untuk kalian yang belum melihat part sebelumnya, silahkan klik link di deskripsi. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Film akan diawali dengan Alvin bersama anak buahnya dan juga Mildew sedang melihat gua yang sebelumnya sudah disimpan telur Whispering Death. Kala itu Alvin marah kepada Mildew yang ternyata ide untuk menyimpan telur Whispering Death berharap Berk akan hancur oleh Whispering Death gagal karena Berk terlihat baik-baik saja. Karena tekanan dari Alvin, Mildew pun mencari-cari alasan. Hingga saat itu, Mildew memberitahu jika sisi positifnya, mereka dapat menyusuri terowongan yang dibuat Whispering Death sampai dekat ke arena pelatihan. Sehingga Alvin dapat memperhatikan cara melatih naga tanpa diketahui siapapun. I like it. You're in luck, Mildew. Sementara itu di sebuah tebing, Highcap dan teman-temannya sedang melakukan latihan penyelamatan. Saat semua berakhir, Snout Loud dan Fishlegs cekcok mengenai siapa pelatih naga terbaik. Shut up, Fishlegs. Highcap saat itu berusaha untuk mereda suasana, namun mereka tetap cekcok hingga kemudian Fishlegs memberi saran untuk semua orang mengambil naga Terrible Terror dan meminta semua orang untuk melatihnya 1 hari. Lalu setelahnya mereka dapat melihat siapa yang berhasil melatih Terrible Terror. Guys, this isn't a competition. Yes it is. Highcap saat itu sebenarnya tidak setuju akan hal tersebut. Dia bilang jika sebenarnya mereka adalah tim dan tidak ada kompetisi di dalam tim. Namun karena semua orang yang setuju dengan pendapat Fishlegs, Highcap pun mau tidak mau mengikutinya. Lalu mereka mengambil Terrible Terror masing-masing. Yes, we'll all choose a Terrible Terror and have a day to train it. On your helmets, cause this guy right here, He's bringing the pain. guess I'll take this one. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan diterangi cahaya dari obor, Fishlegs memperhatikan setiap kertas yang sudah digambar ke Terrible Terror yang dia bawa. Kala itu saking asiknya Fishlegs melatih Terrible Terror, Midlag yang jealous karena Fishlegs lebih dekat dengan Terrible Terror mencari perhatian Fishlegs dengan membawakan kambing. Kala itu, Midlag dihiraukan oleh Fishlegs sehingga saat itu Midlag merasa kecewa. No, Meatlook, I can't right now. Daddy came in the dragon training competition. Keesokan harinya kompetisi dimulai. Saat itu mereka menunjukkan hasil latihannya masing-masing. Astrid memperlihatkan Terrible Terrornya yang dapat diinstruksikan untuk menyelinap diam-diam, sehingga tanpa disadari, Terrible Terror ada di kepala si kembar. Again, he can't do it. Si kembar sendiri dapat menyuruh Terrible Terrornya untuk saling mengadukan kepalanya seperti mereka. Flew into each other. Highcap dapat menyuruh Terrible Terrornya untuk menembakkan api ke target yang ditentukan. Lalu Fishlegs, dia berhasil membuat Terrible Terrornya untuk mengambilkan barang yang digambar yang ditunjukkan oleh Fishlegs. Iggy, bring me this. Good boy, Iggy. Oh, who's a... Sementara Snout Loud, Terrible Terror yang dia pilih sama sekali tidak ada perubahan dari sebelum dilatih dan sesudah dilatih, sehingga dapat dipastikan jika orang yang kalah dalam kompetisi ini adalah Snout Loud. Dari kejauhan kita akan melihat Alvin yang mengintip tindakan mereka. Di sana Alvin terkagum terhadap Highcap dan teman-temannya yang bisa melatih naga. Midlag yang kala itu memergoki Alvin, Savage, dan Mildew yang mengintip. Kala itu Mildew dan Alvin cekcok karena di saat Mildew dan Savage ingin kabur, hanya Alvin yang tidak mau kabur. Lalu karena tekanan dari Midlag yang terus-terusan menembak sehingga orang-orang yang di arena menyadari ada penyusup, Alvin pun kabur. Saat itu Alvin memutuskan untuk menyandra Midlag.
Fishlake menjadi orang yang paling panik melihat Midlag diculik. Dia berkata jika terowongan tersebut mengarah ke banyak tempat dan dia tidak mengetahui Alvin akan pergi kemana. Namun si kembar yang memang sering bermain-main di terowongan bekas Whispering Dead tersebut memberitahu jika salah satu terowongan tersebut ada yang mengarah ke pantai, sehingga dapat dipastikan jika Alvin pasti pergi ke sana. What beach? The tunnel that goes to the secluded beach. Haikap dan teman-temannya bergegas pergi ke pantai. Di sana pertarungan antara Alvin dan Haikap kembali dimulai. Midlag yang disandra membuat Haikap dan teman-temannya tidak bisa menyuruh naganya untuk menembakkan api secara membabi buta. Mengingat hal tersebut pasti akan membuat Midlag yang terikat di perahu ikut terluka. Untuk itu mereka pun menyuruh Terrible Terrornya masing-masing untuk menyerang. Ternyata strategi tersebut berhasil. Midlag pun dapat melepaskan diri, lalu para naga pun dapat menembakkan api mereka, sehingga perahu Alvin hancur seketika. Setelah itu mereka pulang ke desa. Di sana Fishlake memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan Midlag, karena Fishlake menyadari jika Midlag sudah diacuhkan semenjak dia melatih Terrible Terror. Beberapa hari kemudian, Haikap dan teman-temannya memutuskan untuk menandai setiap naga berdasarkan pulau tempat naga tersebut berasal. Hal itu dilakukan karena Haikap dan teman-temannya ingin mengetahui kemana arah naga-naga tersebut pergi tatkala musim bermigrasi. Singkat cerita, di saat semua naga sudah selesai ditandai berdasarkan pulau masing-masing, mereka kebingungan karena naga dari semua pulau tiba-tiba berkumpul di Pulau Naga. Itu menjadi hal yang aneh, mengingat para naga biasanya berkumpul di situ hanya di saat musim kawin, dan di waktu tersebut belumlah musim kawin. Untuk itu, Fishlake, Haikap, dan Astrid memutuskan untuk mendatangi Pulau Tall Tree, di mana naga-naga dengan cat hijau berasal. Tak disangka ternyata mereka tersesat dan tidak menemukan pulaunya. Namun Fishlake yang yakin dengan arahnya menyimpulkan jika Pulau Tall Tree tiba-tiba menghilang. Karena memang jika mereka tersesat, setidaknya mereka dapat melihat Pulau Tall Tree dari kejauhan. Namun saat ini mereka hanya melihat laut lepas. According to this, they're from Sunstone Island. Mendengar hal tersebut, Haikap mengajak teman-temannya untuk memeriksa pulau berikutnya, yaitu Pulau Sunstone, untuk memastikan keadaan pulau tersebut. None of that explains this. Betapa terkejutnya mereka tatkala melihat Pulau Sunstone yang ukurannya berubah menjadi sangat kecil. I guess an entire island can disappear. Figure out what's going on. Now, let's head back to Dragon Island. Singkat cerita, Haikap dan teman-temannya kembali ke Pulau Naga. Ternyata naga-naga yang mendatangi Pulau Naga kini menjadi lebih banyak. Fishlake mencocokkan warna-warna cat yang berada di tubuh naga dengan pulau tempat mereka berasal. Kala itu Haikap menyadari sesuatu, di mana naga yang berkumpul di Pulau Naga berasal dari pulau yang berderetan atau dalam jalur yang sama. Toothless, we're going back out. I'm coming with you. Menyadari hal itu, Haikap bergegas mendatangi pulau yang kemungkinan akan terjadi sesuatu. Oh no, islands disappear. Tak disangka, ternyata terjawab alasan kenapa pulau-pulau hilang seketika. Ternyata itu adalah ulah dari Screaming Dead yang membuat lubang besar di pulau-pulau kecil sehingga pulau tersebut hancur dan tenggelam. Screaming Dead langsung menyerang kala itu. Di saat Screaming Dead pergi, Haikap dan Astrid kembali ke Pulau Naga untuk menemui Fishlake. Saat itu Fishlake sangat terkejut mendengar Screaming Dead kembali lagi. Mereka pun melakukan musyawarah untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan saat ini. Karena jika Screaming Dead dibiarkan, semua pulau akan hancur. Dan jalur yang dia tuju adalah Pulau Snaggletog, tempat desa Buck berada. No, we headed off. We make our stand here. Untuk itu, Haikap memutuskan menahan serangan Screaming Dead sekarang juga dari Pulau Naga. Sedangkan Astrid dan Fishlake tidak setuju akan hal tersebut, mengingat mereka kekurangan orang. Untungnya Haikap mempunyai ide baru, di mana dia memfungsikan Terrible Terrornya yang kini sudah dilatih menjadi pengantar surat. Haikap mengirimkan surat ke desa Buck, di mana dia meminta bantuan kepada si kembar dan senaut laut.
Setelah itu High Cup, Astrid, dan Fishleg mengambil senjatanya masing-masing. Sementara itu, Terrible Terror yang dikirim High Cup sudah sampai di desa Buck. Is it gone? Think so. Eyeballing us. Sayangnya ketololan si kembar kumat. Mereka pasti lupa jika sekarang Terrible Terror menjadi pengantar surat. Karena saat itu tatkala Terrible Terror kiriman High Cup datang, Tavnat malah mengira jika Terrible tersebut sedang meneror mereka. Hingga kemudian si kembar berpura-pura menjadi patung di desa. Snoutcloud yang baru datang bertanya, ada apa dengan mereka? What are you talking about? Cool. Airmail. Untungnya Snoutcloud menyadari Terrible Terror itu mengantar surat, sehingga usaha High Cup menggunakan Terrible Terror pun tidak sia-sia. Kembali lagi ke Pulau Naga. Screaming Dead kala itu sudah mulai dekat dengan Pulau Naga. High Cup mencoba kembali memancingnya dengan menggunakan pantulan cahaya. Namun hal itu hanya berhasil sementara. Ternyata Screaming Dead kembali pada tujuannya. Come on. You love shiny things. High Cup kesusahan melawan Screaming Dead karena ukurannya yang menjadi lebih besar. Dia pun terus menyerang Screaming Dead dengan plasma blast-nya. Kala itu Fishleg yang melihat Screaming Dead makin dekat mempunyai sebuah ide. Dia pun meminta Astrid untuk membantu High Cup menahan Screaming Dead. Lalu dia akan pergi sebentar. Di saat Screaming Dead kian mendekat dan High Cup Astrid mulai kewalahan, datang Fishleg yang ternyata idenya adalah membawa kelompok Grunkle untuk membantu melawan Screaming Dead. Karena memang naga adalah jenis hewan teritori, sehingga mereka dapat melawan jika menyangkut teritorinya. Dengan dipimpin oleh Fishleg, para Grunkle itu menyerang dengan menyemburkan larva, bahkan membogom Screaming Dead dengan buntutnya secara bergiliran, hingga Screaming Dead masuk ke tanah Pulau Naga. Fishleg senang karena telah membuat Screaming Dead kabur, namun High Cup menyadari jika itu merupakan trik Screaming Dead. Untuk itu High Cup meminta Astrid untuk memanggil kawanan Deadly Nether untuk ikut membantu, sedangkan High Cup akan masuk ke lubang untuk memancing Screaming Dead keluar tanah. Di dalam tanah, High Cup mengetahui jika Screaming Dead mencoba menenggelamkan Pulau Naga. Untungnya saat itu High Cup berhasil memancing Screaming Dead keluar. Ketika di luar, bala bantuan datang. Snoutcloud dan si kembar sudah datang. Lalu Astrid bersama kawanan Deadly Nether juga datang. Mereka pun bekerja sama menyerang Screaming Dead. Hingga kemudian Screaming Dead menyerah lalu kabur. Semua orang gembira kala itu, namun Pulau Naga tiba-tiba tenggelam. Fishleg yang tidak kehabisan akal langsung menginstruksikan para Grunkle untuk menyemburkan larva ke lubang yang dibuat Screaming Dead. Untungnya hal tersebut berhasil, sehingga Pulau Naga tidak jadi tenggelam. Di saat sore hari, tatkala di arena, High Cup memberitahu semua orang jika di catatan box, ternyata Screaming Dead lahir 100 tahun sekali. Namun berita buruknya, Screaming Dead pasti akan kembali lagi ke desa. Lalu setelahnya, film pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan konten dari Ewok Story. Silahkan subscribe dan nantikan updatean berikutnya.